dengan kita yang udah lebih sukses. Nah, yang ketiga, kita nggak akan pernah bisa bersyukur. Hai, kembali lagi bersama kami di Bincang Diva. Nah, di video kali ini kita atau kami akan bahas tentang Stop membanding-bandingkan. Jadi stop membandingkan diri sendiri. Nah, sebelumnya kita tuh harus tahu apa arti dari membanding-bandingkan ini gitu. Nah, kalau menurut aku ya gitu, maksud dari stop membanding-bandingkan diri ini adalah kita tuh harus bisa belajar untuk menerima diri kita sendiri, bagaimana kondisi kita, bagaimana kepribadian kita gitu. Jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain karena semua punya jalan yang berbeda-beda. Iya, betul sekali. Nah, dan di podcast ini, di judul ini, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih penyebab kenapa orang itu atau kita itu suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan satu lagi, boleh nggak sih kita itu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Gimana, Bila? Oke ya, aku bakal bahas soal penyebabnya ya. Jadi, kenapa sih kita suka membandingkan diri orang lain sama orang lain? Itu karena kita merasa diri kita tuh kurang dari mereka. Mereka lebih pintar, mereka lebih cantik, lebih kaya, lebih sempurna lah dibanding diri kita sendiri. Nah, dan yang selanjutnya itu bolehnya nggak sih gitu kan? Iya. Kalau menurut diri sendiri tuh ya nggak boleh lah. Itu karena itu akan menyulitkan diri kita sendiri. Karena kalau kita selalu merasa kurang membandingkan diri orang lain, kita nggak akan pernah bahagia. Kita nggak akan benar bahagia. Kita akan kehilangan fokus sama diri kita sendiri. Kita akan merasa gak enak, kita nggak mood gitu. Melakukan suatu hal jadi nggak mood dan berefek negatif pada dunia kita sendiri. Jadi kita tuh nggak pernah bersyukur. Dan harus selalu diingat bahwa akan selalu ada orang yang lebih dari kita. Oh pasti. Iya. Dan sebenarnya itu juga berhubungan dengan sifat dasar manusia, sifat manusia yang emang pada dasarnya tuh suka iri ya dengan orang lain. Apalagi yang dia yang sama, ibaratnya yang kayak seumuran dengan kita, yang udah lebih sukses, yang seprofesi sama kita, yang lebih berprestasi. Jangankan iri dengan ilmu, iri dengan pacar orang pun bisa. Ya bisa. Pacarnya lebih ganteng ya gitu. Bisa insecure gitu sih katanya. Pokoknya iri itu memang sifat dasar manusia, tapi ketika iri itu bisa membuat kita menjadi motivasi, menjadi bersemangat, itu nggak masalah. Tapi kalau iri karena lihat kesuksesan orang lain itu bahaya. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Nggak boleh, nggak boleh gitu. Bahaya tuh. Oke, kemudian apa sih dampak dari kita kalau suka membandingkan diri nih Kak? Nah ya, yang pertama tadi udah disampaikan sama Dila juga, kita pasti selalu merasa kekurangan ketika kita itu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu kan, karena kita sebenarnya sudah punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, cuman dia itu ingin lebih atau ingin memiliki kelebihan dia gitu. Karena biasanya. karena kita nggak punya itu ya. Diri dia tuh ada tapi diri kita nggak ada. Padahal diri dia juga nggak punya, diri dia juga nggak punya, di masing-masing mereka ya. Masih ada yang kurang. Gitu. Nah yang kedua, merasa dirinya kecil atau lemah gitu. Biasanya kan kalau orang yang suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain itu merasa bahwasanya dia itu orangnya lemah gitu. Padahal semua itu punya sisi baik dan buruknya gitu. Punya kekuatan sendiri. Nah yang ketiga, kita nggak akan pernah bisa bersyukur. Nah ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, berarti kita nggak bisa menerima keadaan dan kondisi kita sendiri gitu. Kondisi yang kita punya. Iya, karena kan semua keadaan atau kondisinya itu juga kembali lagi itu semua berasal dari Allah gitu. Jadi akhirnya kita ya nggak pandai bersyukur gitu kan. Nah terus dapat menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena kan kalau kita karena tadi di sini membanding-bandingkan diri, kita bisa menyalahkan orang lain. Misalnya misalnya mungkin dalam sebuah perlombaan atau apa namanya event biasa kalau di sekolah atau di kampus itu atau olimpiade misalnya gitu kan. Jadi kan mungkin ketika dia merasa bahwasanya dia lebih
lebih bagus dari aku atau dari dia tadi gitu kan, orang lain lebih bagus dari dia, pada akhirnya mungkin dia kok bisa kayak gitu ternyata nanti dia bisa menyalahkan orang lain juga gitu kan, karena dia hobinya bukan hobi sih sebenarnya Hobi, ya. karena mungkin dia sukanya membanding-bandingkan diri dia selalu kayak gitu, akhirnya dia bisa menyalahkan orang lain juga atas diri dia yang mungkin dia nggak punya kelebihan orang lain itu tadi kan gitu. Terus menjadi orang yang nggak percaya diri. Nah itu menjadi orang yang nggak percaya diri karena confident. Dila mungkin paham juga kan maksudnya gimana menjadi iya. orang yang nggak percaya diri. Minder lah, mau ikut lomba misalnya kan, ada orang dia lebih pintar, nggak jadi deh, minder. Ya kan? Betul. Jadi mundur dulu kan Pokoknya sebelum perang. kalian sendiri pun paham maksudnya gimana. Kalau udah kalian nggak percaya diri Iya. karena melihat orang lain itu mungkin lebih bisa, padahal kalian sendiri belum mencoba itu gitu. Atau lagi diajak ke teman reunian yang dia sekarang udah sukses, Iya. kalian jadi nggak pede. Padahal punya bisa teman sukses, padahal gitu bisa kan. ngambil pelajaran atau bisa sharing-sharing kan Iya, sama udah tahu teman-teman bisa kita jadi yang- sharing sama mereka jadi sukses sendiri. Terus yang ada di pikiran kita itu selalu negative thinking. Ya, biasanya kalau orang yang dia sisinya negatif, tuh akhirnya di pikiran dia itu juga pasti selalu Negatif negative juga. thinking. Yang iri lah, yang membanding-bandingkan diri lah, yang nggak pernah bersyukur lah. Pasti kan di pikiran dia itu memang selalu yang negative thinking kayak gitu. Walaupun ada positifnya, tapi kebanyakan pasti negatifnya gitu. Terus bisa melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Wah, Kan kayak bener gimana kan? tuh? Ketika membanding-bandingkan diri dengan orang lain ya, contohnya tadi itu juga mungkin dalam olimpiade juga, terus dia curang gitu kan, curang gitu kan, karena kan dia itu kan sebenarnya nggak boleh gitu kan ketika kita curang, jadi kan bisa melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Atau kan melihat dia orang lain tuh cantik, ternyata dia operasi plastik misalnya kan gitu. Nah yang terakhir, bisa jadi itu merendahkan diri kita sendiri. Iya kan, ketika kita mungkin udah rendah diri berusaha ya. memiliki kelebihan dia tapi kita nggak bisa, pada akhirnya dia merendahkan diri dia sendiri gitu. Oke, selanjutnya kenapa sih kita tuh harus berhenti membanding-bandingkan diri? Pentingnya apa gitu? Oh ya, pentingnya yang pertama agar kita tuh terhindar dari sifat keegoisan. Nah biasanya kan kalau orang yang suka membanding-bandingkan diri kan itu biasanya dia egois gitu ya, ingin menang sendiri. Ya karena dia gitu. nggak mau orang lain lebih hebat, Iya, harus aku nggak yang bisa hebat, menerima nggak bisa. keadaan orang lain dan keadaan dirinya sendiri gimana gitu. Nah yang kedua, agar tidak melakukan hal-hal yang berlebihan sih gitu dan merugikan diri sendiri. Nah itu penting karena kan biasanya kalau orang yang membanding-bandingkan diri sendiri tuh dia itu ujung-ujungnya dan pada akhirnya dia akan merugikan dirinya sendiri. Ketika apa yang dia ingin capai tapi tidak bisa dia capai, akhirnya merugikan diri sendiri. Nah terus yang terakhir, belajar ikhlas dan bersyukur. Jadi di setiap apapun itu pasti kita harus selalu bersyukur dan belajar ikhlas. Itu tadi yang seperti ya makna dari stop membanding-bandingkan tadi, belajar menerima semua kekurangan dan kelebihan kita pastinya, dan juga kekurangan dan kelebihan orang lain. Nah, jadi pokoknya kita, dia, mereka semua punya prosesnya masing-masing. Tinggal kita bagaimana untuk melakukan prosesnya itu dengan baik. Gitu. Nah di sini kami juga punya tips-tips atau cara-cara atau solusi supaya kalian stop untuk membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Nah, pertama dari dulu ya. Jadi yang pertama itu adalah bandingkan diri kalian dengan diri kalian sendiri, tapi yang diri kalian yang lalu gitu. Itu adalah yang paling adil. Karena kenapa? Kalau kita bandingkan sama orang lain ya pasti beda lah. Sejuta manusia di dunia ini, mungkin sejuta manusia, sejuta karakter, sejuta prosesnya juga. Jadi tuh nggak adil kalau kita bandingkan. Jelas-jelas beda. Orang tuanya aja beda. Iya. Kalau kalian bandingkan sama diri kalian sendiri, kan masih orang yang sama, ya kan? Cuman mungkin banyak perubahan. Itulah yang memang harus kita introspeksikan gitu, introspeksikan diri. Nah yang kedua adalah menggali potensi diri kalian. Jadi kemampuan apa yang sebenarnya kalian bisa untuk kembangkan, kalian kembangkan gitu. Jangan karena mereka dia keren ya, dia pandai buat makanan enak sana, terus kalian nyoba buat makanan enak juga supaya lebih keren dari dia. Padahal sebenarnya kalian punya potensi lain. Misalnya kalian tuh pandai jahit, kenapa nggak kalian kembangkan aja potensi kalian yang pandai jahit itu, ya kan? Nah kemudian tips selanjutnya adalah
tulis kemajuan kalian setiap hari. Jadi misalnya hari ini kalian tuh punya kemajuan apa sih? Misalnya aku hari ini tuh lebih pandai loh ngomong belajar bahasa Inggrisnya misalnya gitu. Kalian tulis checklist udah selesai atau tugas-tugas udah selesai yang menunjukkan kemajuan kalian setiap hari. Jadi tuh kayak jadi penyemangat sama kalian. Jadi kalian tuh fokus sama diri kalian sendiri. Jadi kalian tuh nggak punya waktu tuh untuk mikirin yang lain-lainnya atau memikirkan orang lain. Nah, kemudian selanjutnya tipsnya adalah kontrol media sosial kalian. Jadi waktu kalian untuk bermedia sosial, karena itu yang sering orang membandingkan diri karena ngeliat di Instagram udah keren banget. Padahal itu kan cuman kayak ibaratnya topeng, ibaratnya apa yang mereka tunjukin di Instagram itu belum tentu aslinya juga seperti itu. belum tentu juga kan nggak mungkin orang nunjukin halo guys aku bangkrut kan nggak mungkin kan aku bilang pasti yang baik-baiknya aja di Instagram. Jadi kalian harus paham itu. Kalau hal itu yang buat kalian kayak insecure, sering membandingkan diri kalian harus bisa mengendalikan itu. Jadi kontrol dia 2 jam sehari main media sosialnya gitu. Selanjutnya ada tambahan. Nah, tambahannya kayak yang pertama tadi memang kita harus pandai bersyukur dulu, dan yang kedua lakukan apa yang menurut kamu baik karena kita ini udah dewasa gitu kan. Dan orang dewasa itu pasti tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi lakukan sesuatu yang menurut kita baik. Yang ketiga dia udah yang keberapa lah pokoknya. Selanjutnya sukai sesuatu yang ada dalam diri kita. Gitu, karena kan kita punya minat bakatnya masing-masing seperti yang tadi Dila sampaikan. Jadi harus kita sukai. Jadi ketika kita sudah pandai menyukai atau sudah bisa mencintai apa yang kita punya, jadi kita nggak akan ada ngerasa ingin membanding-bandingkan kita dengan dia gitu. Makanya tadi kita dia yang dia. Nah selanjutnya lihat orang yang hidupnya lebih sulit dari kita. Karena kita biasanya ketika kita membanding-bandingkan diri itu pasti dengan orang yang lebih hebat atau lebih dari kita. Kita nggak pernah mandang orang yang lebih sulit dari kita, orang yang di bawah kita. Dari mulai kehidupan, kehidupan sih sebenarnya kayak sekolah, rumah, tempat tinggal, kesehariannya gitu kan. Masih banyak orang yang lebih sulit dari kita. Jadi kita harus pandai melihat ke bawah, jangan kita ke atas terus. Melihatnya orang yang lebih dari kita aja gitu. Nah selanjutnya pasti ini harus percaya akan anugerah Tuhan. Tuhan itu sudah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita itu nggak pandai, ketika kita dikasih nikmat, kita itu nggak merasa cukup dan nggak pandai untuk bersyukur dan gimana rasanya untuk kita bisa mencukupi semuanya gitu. Jadi kalau Tuhan memberikan yang kita inginkan, pasti banyak dong yang kita inginkan. Siapa sih yang nggak mau rumah mewah? Siapa sih yang nggak mau duit banyak, ya kan? Siapa sih yang nggak mau mungkin punya emas atau apa? Cuman Tuhan tuh tahu, mungkin ketika kita mungkin dikasih uang yang banyak, takutnya kita nggak pandai untuk menggunakannya itu gimana gitu kan. Malah nggak bisa. Terus percaya akan sesuatu yang tadi yang orang lain punya kita nggak punya, tapi kita punya orang lain nggak punya. Nah itu sih. Jadi aku ada beberapa itu doang. Jadi aku nggak akan menjelaskan panjang lebar. Pasti kalian semua juga udah paham itu maksudnya gimana, karena itu bahasanya bahasa yang sederhananya aja, sederhana tapi insya Allah mudah dipahami gitu. Nah mungkin untuk di podcast kali ini kami sudahi sampai di sini aja karena kalau juga banget nanti terbos. Pokoknya semoga podcast ini dan video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa share pengalaman atau apa yang kalian tahu di komentar kami.